mau belajar tentang pergaulan bebas. Kita akan mengenal, mencegah dan mengatasi pergaulan bebas. Ada yang tahu nggak apa itu pergaulan bebas? Mas tahu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang melanggar norma hukum sosial, budaya, atau agama. Contohnya mengkonsumsi miras, tawuran, pacaran, seks di luar nikah, menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba, atau yang lainnya. Terus, kenapa pergaulan bebas itu berbahaya? Pergaulan bebas itu bisa menimbulkan resiko penyakit terhadap pergaulan bebas itu bisa menimbulkan resiko terhadap kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan merusak masa depan. Sini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya ada pertama, kurangnya pemahaman agama. Minimnya pengetahuan tentang ajaran agama, tidak melaksanakan ibadah dengan benar, dan lemahnya iman. Itu bisa menjadi awal mula kalian melakukan pergaulan bebas karena kurangnya pemahaman tentang agama. Yang kedua ada rasa ingin tahu berlebih, keinginan mencoba hal baru tanpa filter, penasaran dengan pengalaman baru, dan tidak memikirkan resiko. Itu juga bisa menjadi faktor internal dari pergaulan bebas. Terus selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh media sosial. Paparan konten tidak sehat, mudahnya akses internet, dan pengaruh influencer yang tidak tepat. Kedua, pengawasan orang tua. Orang tua terlalu sibuk, komunikasi yang tidak efektif, dan kurangnya perhatian. Itu bisa menjadi penyebab eksternal dari pergaulan bebas. Nah, apa sih dampak dari pergaulan bebas ini? Yang pertama, dari kesehatan fisik bisa menyebabkan resiko penyakit menular, kecanduan narkoba, kehamilan, dan yang lainnya. Terus dari kesehatan mental, stres, depresi, rasa bersalah, kehilangan harga diri, dan yang paling tinggi bisa melakukan bunuh diri. Terus selanjutnya hubungan sosial dikucilkan oleh lingkungan, masyarakat atau keluarga, dan rusaknya reputasi atau kepercayaan diri. Dari sisi akademik atau profesi, dari dampak dari pergaulan bebas ini bisa menurunkan belajar atau karir, dan berkurangnya fokus terhadap tujuan hidup karena sudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Terus di sini ada langkah-langkah pencegahan pergaulan bebas. Pertama ada pendidikan moral dan agama. Harus diajarkan nilai-nilai moral dan agama sejak dini. Dari kecil harus sudah dikenalkan tentang agama. Terus ikuti kegiatan yang meningkatkan iman seperti pengajian atau ibadah bersama. Dua, ada komunikasi terbuka dengan orang tua. Ada orang tua perlu terbuka untuk mendiskusikan topik sensitif. Kalau yang di sini POV-nya anak, di sini POV-nya orang tua. Kita sebagai orang tua harus terbuka terhadap anak. Terus kita harus menjadikan orang tua sebagai panutan. Jadi sebagai orang tua harus menjadi panutan. Kita jojong sisi ini. Ketiga, lingkungan pergaulan yang baik. Berteman dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai positif dan dari teman-teman atau kelompok yang memberikan pengaruh negatif. Terus yang keempat ada kegiatan positif. Kita ikut dalam kegiatan olahraga, seni atau komunitas. Terus isi waktu luang dengan kegiatan yang mendukung perkembangan diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Terus ada edukasi tentang bahaya pergaulan bebas. Ini seminar atau penyuluhan yang memberikan informasi tentang pergaulan bebas dan memanfaatkan media sosial, memanfaatkan media digital yang mendidik dan positif. Keenam, kontrol diri dan kesadaran.
jika situasi yang memicu perilaku negatif seperti pesta liar dan belajar berkata tidak terhadap ajakan yang tidak sesuai dengan nilai pribadi. Ini ada peran keluarga untuk mencegah pergaulan bebas. Yang pertama, harus melakukan pengawasan, memantau pergaulan anak, mengenal teman-teman anak, dan mengawasi gadget anak. Yang kedua, ada komunikasi, diskusi rutin dengan anak, mendengarkan keluhan anak, dan juga memberikan nasihat yang bijak. Yang ketiga, ada teladan, memberikan contoh yang baik, konsisten dalam sikap, dan menerapkan nilai-nilai agama. Terus ada peran pendidikan untuk mencegah pergaulan bebas, ada program pendidikan, selamat program pendidikan, pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan kesehatan dan reproduksi untuk mengetahui bahaya pergaulan bebas. Yang kedua ada kegiatan sosial, kegiatan sekolah, ada ekstrakurikuler positif, seminar dan workshop atau program mentoring. Yang ketiga ada pengawasan. Sekolah harus melakukan peraturan sekolah yang tegas, pembimbingan konseling, dan juga kerjasama dengan orang tua agar terhindar dari pergaulan bebas. Terus terakhir ada peran masyarakat. Masyarakat harus yang pertama bagaimana berpikir. Masyarakat harus membuat kegiatan kepemudaan, program sosial, dan juga aktivitas kerjasama. Yang kedua ada pengawasan sosial, peraturan pergaulan remaja, laporan aktivitas mencurigakan apabila ada aktivitas mencurigakan, dan juga pembinaan remaja. Ya, dukungan program, dukung kegiatan positif, memberikan fasilitas, dan pemberdayaan remaja. Jadi kesimpulannya, pergaulan bebas itu disebabkan faktor internal dan eksternal, memberikan dampak negatif bagi kehidupan remaja, sehingga menghasilkan penguatan spiritual, bentuk karakter, dan manajemen waktu yang baik, serta didukung oleh peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan. Dengan kesadaran diri dan kerjasama sosial, generasi muda dapat terhindar dari yang namanya pergaulan bebas. Masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Mari jaga diri untuk menjauhi pergaulan bebas dan membangun masa depan yang baik. Ini ada video tentang pencegahan pergaulan bebas. Cara menghindari pergaulan bebas. Cara menghindari pergaulan bebas. Berkomunikasi Oke, itu tadi videonya. Sekarang apa ada pertanyaan? Sudah. Ya, oke, kalau ada pertanyaan nggak apa. Sedikit saya simpulkan ya. Di sini intinya jangan melakukan pergaulan bebas, hindari teman-teman yang memiliki energi negatif. Kalian harus berteman dengan orang-orang yang baik.